Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Mario Tua Panjaitan dengan NIM 2014020964 dari jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi USU angkatan 2020. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Teori Graf dan Aplikasi mengenai mencari MST dari graf yang diberikan ini dengan metode prim, metode Kruskal, metode reverse delete, dan juga metode Boruskap. Baiklah, yang pertama saya akan melaksanakannya dengan metode prim, yakni metode prim ini berdasar pohon yang akan dibentuk atau tree yang akan dibentuk akan dimulai dari sisi yang memiliki bobot yang paling kecil. Pada graf ini, sisi yang memiliki bobot terkecil ada sisi BC, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan sisi BC ke dalam pohon ke tree yang akan kita bikin. Selanjutnya kita akan melihat sisi yang bertetanggaan dengan sisi yang sudah menjadi bagian tree ini, yaitu sisi CE, sisi BE, dan juga sisi AB. Selanjutnya kita akan memilih yang paling kecil di antara mereka bertiga, yakni sisi CE. Kemudian sisi CE ini masuk ke dalam pohon yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan mengikuti dari sisi E ini, dari sisi E ke A ini ada satu cara, yakni ada satu sisi yang memiliki nilai yang kecil yaitu 2, kemudian sisi itu akan kita masukkan juga ke dalam pohonnya. Selanjutnya dari sisi E ke arah sisi yang lain, yaitu dari sisi E ke sisi H, dari sisi E ke D, dan sisi E ke F. Saya akan memilih dari sisi E ke D, karena ini yang paling kecil di antara 3, 6, dan 12. Selanjutnya pilihan akan jatuh dari mana saya akan melanjutkannya, yaitu dari A6, dari 8, 6, ataupun 12. Karena kita mencari bobot sisi yang paling kecil, maka kita akan memilih sisi yang memiliki bobot 6, yaitu EH. Kita akan memasukkannya juga ke dalam tree-nya. Selanjutnya kita melihat dari sini, dari titik H, kemana yang akan kita lanjutkan, yaitu ada dua pilihan, yaitu 8 atau 5. Tentu saja kita akan memilih ke 5, karena bobotnya lebih kecil. Kemudian dari I ini, dari titik I, kemudian kita melanjutkan ke sisi yang paling kecil, yaitu ada pilihannya 11, 7, atau 4. Kita akan memilih ke 4. Berarti pohonnya sudah berbentuk dari B, C, E, A, D, H, I, dan K. Kemudian kita akan melihat dari K ini, yang mana yang sudah, kemana langkah selanjutnya. Karena sama-sama memiliki bobot 5, jika kita membuat pohonnya dari K ke J ataupun K ke G akan sama saja. Nah, pada kasus ini saya akan memilih ke K ke G. Selanjutnya seperti ini. Dan pilihan terakhir ada di antara 8 atau 3. Yang pasti kita akan memilih 3. Selanjutnya di sini ada pilihan antara 11 atau 7. Maka kita akan memilih 7. Yang terakhir untuk menghubungkan ke titik F ini ada pilihan antara 12 atau 11. Maka kita akan memilih pilihan 11. Selanjutnya, maka total maka total MST dari metode prim adalah, kita akan menghitung di sini, yaitu 1,
1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 tambah 6 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 dan terakhir ditambah 3. Maka MST yang kita dapat adalah 50. Selanjutnya adalah dengan menggunakan metode Kruskal. Metode Kruskal ini hampir sama dengan metode Prim, tetapi bedanya pada metode Kruskal ini kita melakukan sebuah pendataan terlebih dahulu, yakni saya sudah membuat pendataannya sebelumnya, yaitu kita akan mendata berdasarkan sisi yang memiliki bobot paling ringan. Yaitu dari sini dimulai dari sisi yang berbobot 1 sampai dengan sisi yang berbobot 12. Maka kita akan melakukan pengecekan dari sisi yang berbobot 1. Apakah sisi yang berbobot 1 ini berpotensi membuat sebuah circle? Tidak. Maka sisi ini akan sisi ini akan termasuk ke dalam tree yang kita buat. Selanjutnya kita akan mengecek di sini 2, yaitu AE. Sisi ini tidak akan membentuk circle juga, karena belum ada tree yang sudah menjadi circle di sebelumnya. Selanjutnya ada sisi DE dengan bobot, maaf di sini ada sedikit kesalahan. Di sini ada sisi DE dengan bobot 3. Di sini juga belum membentuk sebuah circle tree yang dihasilkan. Kemudian ada sisi GJ dengan bobot 3. Di sini juga tidak menghasilkan sebuah circle, pohon yang sudah terbentuk. Selanjutnya ada sisi AB. AB di sini akan membentuk sebuah circle, maka kita tidak akan mengikutkannya, karena di sini A seperti ini, circle yang akan terbentuk kira-kira jika kita mengikutkan AB. Selanjutnya ada IK. IK ini belum ada circle yang terbentuk, pohon yang terbentuk juga di sekitarnya, maka kita akan memasukkannya. Selanjutnya ke BE. BE dengan bobot 5. Bobot 5 juga tidak bisa, karena kita juga mencari yang paling ringan di antara di sini. Oh, sepertinya saya melewatkan sesuatu. Ada di sini sisi CE dengan bobot 3. Maka sisi CE ini juga masuk ke dalam circle karena bobotnya yang paling ringan di antara kawan-kawannya yang bertetangga. Selanjutnya, terakhir sampai IK. Selanjutnya ada ke BE. Tidak bisa karena membentuk circle. Selanjutnya ke GK. GK di sini sama dengan JK, maka saya akan memilih antara salah satunya agar sama dengan soal yang pertama. Saya akan membentuk seperti ini, pohon yang terbentuk. Selanjutnya ada HI dengan bobot 5. Di sini kita lihat di sini bobotnya ini merupakan yang paling kecil antara pohonnya. Selanjutnya ada EH dengan berat 6. EH ini juga tidak akan membentuk sebuah circle. Selanjutnya ada IL dengan bobot 7. Bobot 7 di sini karena tidak ada sisi yang lain, maka dia merupakan salah satu-satunya sisi yang akan menghubungkan ke titik L. Selanjutnya ada FI dengan bobot 11.
Menghubungkan ke titik F ini ada dua cara, yaitu 11 atau 12. Maka kita akan memilih yang terkecil yang pastinya, yaitu dengan 11. Maka mari kita menghitung kembali. 1 ditambah 3 ditambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 ditambah 4, 24. 24 ditambah 5, 29. 29 ditambah 11, 40. 40 ditambah 7 tambah 3 sama dengan 50. Maka total MST dari metode Kruskal adalah 50 juga. Selanjutnya adalah dengan metode reverse delete. Metode reverse delete hampir sama dengan metode Kruskal, tetapi pada metode reverse delete ini kita akan menghapus setiap sisi yang kira-kira akan membentuk sebuah circle. Baiklah, kira-kira saya akan memulainya. Metode reverse delete ini dimulai dengan sisi yang memiliki bobot paling besar, yakni sisi EF. Dari pandangan saya, sisi EF ini akan membentuk sebuah circle, yakni EF HI. Jika berpotensi membentuk sebuah circle, maka kemudian kita akan menghapus sisi EF. Selanjutnya ke sisi FI. FI juga tidak membentuk circle, maka kita akan memasukkannya ke dalam pohon. Ke dalam tree yang akan kita bentuk. Selanjutnya ada sisi DG dengan 8. Sisi DG akan membentuk sebuah circle, yaitu DGEH. Maka sisi DG juga akan dihapus dari tree yang akan terbentuk. Selanjutnya ada sisi GH. Sisi GH juga akan membentuk sebuah circle, yakni dari GHIK. Maka kita akan menghapus sisi GH. Selanjutnya ada terakhir GH, selanjutnya ada sisi IL. Pada IL ini tidak akan membentuk sebuah sirkuit atau siklus, maka kita akan memasukkannya juga ke dalam tree yang akan kita bentuk. Selanjutnya ada sisi EH dengan bobot 6. EH juga tidak akan membentuk sebuah sirkuit, maka kita akan memasukkannya ke dalam sirkuit kita, ke dalam pohon tree kita. Selanjutnya dengan bobot 5, yakni ada BE. BE di sini menurut saya akan membentuk sebuah sirkuit, yaitu ABE. Maka kita akan menghapusnya langsung saja. Oke. Selanjutnya ada sisi GK dan JK. Seperti yang tadi saya bilang, GK dan JK ini akan sama. Maka saya akan membentuknya sedikit berbeda dengan yang di awal, yakni saya akan menggunakan sisi JK saja dibandingkan sisi GK. Tetapi karena bobotnya sama, MST-nya tidak akan berubah dari yang sebelumnya. Selanjutnya ada sisi HI. HI juga tidak akan membentuk sebuah sirkuit, maka kita akan memasukkannya ke dalam sini.
Aduh, maaf. Kita akan memasukkannya ke dalam tree yang kita bentuk. Selanjutnya ada sisi AB dengan bobot 4. AB di sini juga akan tetap membentuk sebuah sirkuit, yaitu ABCE. Maka kita akan menghapuskannya. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya adalah sisi IK. Kita akan melihat sisi IK di sini. IK di sini juga tidak akan membentuk sebuah sirkuit, maka kita akan memasukkannya ke dalam tree kita. Selanjutnya kita mengecek di bagian GJ, AE, DE, dan juga BC. Semua yang terakhir ini tidak membentuk sebuah sirkuit, maka kita akan memasukkannya ke dalam tree yang kita buat. Ke sini, juga ke sini, dan ke sini. Maka kita akan melakukan penghitungannya. Maka, total MST dengan metode reverse delete adalah, kita tambah 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 5 tambah 11 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Yang di atas adalah 50 juga. Oke, yang terakhir saya akan menggunakan metode Borscav, yakni kita akan memulai dari manapun, dari titik manapun, kita akan memulai dari titik manapun, tetapi kita akan berdasarkan pada graf aslinya, dari mana sisi yang paling kecil. Baiklah, seperti yang saya akan mulai di sini. Kita akan memulai dari titik A ini. Dari titik A ada 2 buah jalan, yakni dari A ke B atau dari A ke E. Selanjutnya, kita akan memilih jalan yang paling kecil, yakni dari A ke E. Maka, kita akan menggambarkan sebuah jalan dari A ke E dengan bobot 2. Selanjutnya, dari titik E, kita akan memilih sebuah jalan yang paling kecil, yakni ada E ke C dan juga E ke D atau E ke H, ataupun juga E ke F atau E ke B. Saya akan memilih kedua yang memiliki bobot 3 karena sama saja akan menghasilkan sama saja hasilnya, total MST-nya. Ini juga berbobot 3. Selanjutnya di sini ada dari titik C ke titik B hanya adalah satu cara. Menghubungkan ke titik B ada sebenarnya 2 cara, yakni dari sini, dari A, dari E, ataupun dari C. Maka kita akan kembali memilih yang paling kecil, yakni dari titik C, yaitu dengan bobot 1. Kita akan tarik garis di sini untuk memasukkannya ke dalam tree kita. Selanjutnya, kita akan melihat dari sini. Dari titik D ke G memiliki bobot 8. Dari titik E ke H memiliki bobot 6. Dari E ke F memiliki bobot 12. Maka kita akan memilih yang paling kecil, yakni dari titik E ke H, yakni dengan A6. Selanjutnya, kita akan memilih dari H yang paling kecil, yakni 5 ke I. Seperti biasa. Selanjutnya ada menghubungkan ke titik F ini. Ada pilihan 12 atau 11, maka kita akan memilih 11. Seperti yang tadi, kita akan memilih bobot yang paling kecil. Memilih bobot sisi yang paling kecil. Selanjutnya dari I ke L hanya satu sisi, maka wajib ikut
sisi yang berbobot 7 ini. Selanjutnya ada dari I ke K, yakni berbobot 4. Kita akan memasukkannya juga karena tidak ada pilihan lain lagi. Selanjutnya dari K ke G atau K ke J. Sebenarnya untuk menghubungkan ke titik G ini ada dua cara, yakni dari K ataupun dari H. Tetapi kita akan memilih yang paling ringan bobotnya, yakni dari G ke K. Dari G ke K sama saja dengan dari K ke J. Maka saya akan memilih dari K ke J agar sedikit berbeda dari soal sebelumnya, tetapi sebenarnya bobotnya sama. Selanjutnya ada dari G ke J. Kembali lagi, dari menghubungkan dari ke titik G ini ada dua cara, yakni dari D ataupun dari J. Yang kita lihat di sini adalah bobot yang terkecil, yakni satu-satunya dari titik J, yakni berbobot 3. Oke. Maka kita akan menghitung totalnya. Total MST dari metode Boruskov adalah, kita akan menghitung 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 6, 15, 15 ditambah 5, 20, 20 ditambah 4, 24, 24 ditambah 7, 24 ditambah 5, 29, 29 ditambah 11, 40, 40 ditambah 7, 47, 47 ditambah 3, 50. Maka totalnya adalah 50. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui metode apapun yang kita lakukan, maka metode apapun yang kita lakukan untuk mencari MST sebuah graf, maka totalnya akan sama dari metode, biarpun metode yang kita lakukan itu berbeda. Sekian dari tugas saya. Hormat saya, Dani Marioto Panjaitan. Saya ucapkan terima kasih.